Mohon, mohon izin saya rekam untuk laporan saya kepada pimpinan sekolah. Hari ini saya akan cek tugas-tugas kalian yang ada di blog, mulai dari suka duka belajar online di SMP Life School Jakarta, itu yang bulan Juli, kemudian liputan Digital Labs yang bulan September tanggal 3 kalau nggak salah, dan terakhir tentang latihan soal-soal bab 1 kumpulan soal yang diambil dari kelompok 1 sampai kelompok 7, ditambah dari kelompok lain di kelas lain atau dari buku cetak, sehingga jumlahnya bisa 50 soal. Nah, kenapa kita membuat soal? Karena kita ingin menciptakan informasi di internet. Berbeda dari tugas-tugas yang dikumpulkan melalui Google Classroom, kalau saya mengumpulkan tugasnya lewat blog. Kenapa lewat blog? Karena dengan blog itu karya kita bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga ketika kamu melakukan plagiasi atau kopas dari tulisan orang lain, maka kejujuran kamu akan dipertanyakan. Kredibilitas kamu akan dipertaruhkan. Sebab yang baca bukan hanya saya sama kamu, tapi juga oleh orang lain. Terutama buat para penulisnya, yang dia tahu betul seluk-beluk tulisannya. Mengapa penulisnya tahu? Karena yang namanya gaya menulis itu seperti sidik jari, ya. Dia nggak akan sama, tulisan dia sama si Niki nggak akan sama, ya. Tulisan Safia sama Narenda itu nggak akan sama, karena setiap orang punya gaya menulisnya masing-masing. Dia seperti sidik jari. Jadi kalau kamu tulisannya sama, misalnya Haikal sama Aulia itu tulisannya sama, berarti salah satu di antara itu ada yang kopas atau mencontek. Ketahuannya dari mana? Dari jam, dari waktu, siapa yang lebih dulu. Ya, misalnya Fatih Aslam dia duluan posting. Maka di belakangnya Fatih Aslam ada orang yang naik tangga. Siapa tuh? Naik tangga, nengok-nengok hantu ya? Adik saya, Pak. Oh, dikirain ada hantu bawa gelas ke atas. Karena pernah saya waktu saya ngajar, di belakang saya ternyata ada hantu. Terus saya dibilang sama murid saya, Pak itu di belakang ada hantu. Ah yang bener, nggak ada orang kok di belakang. Ada Pak itu hantu. Oh itu gambar saya bilang. Gambar saya waktu main film, saya bilang gitu. Kan pakai movie kan, jadi kelihatan kayak ada hantunya. Padahal itu cuma film bohongan. Nah jadi saya hari ini akan tagih tugas kalian secara mandiri. Yang kedua, kalian saya minta untuk membuat slide presentasi secara kelompok untuk materi bab 2 yang ada di buku cetak informatika. Udah punya semua ya bukunya ya? Ya, nanti ada 7 kelompok, berarti ada 7 slide yang akan dipresentasikan selama 10 menit. Jadi durasinya 10 menit. Berarti minimal 10 slide lah kamu bikin setiap kelompok. Dari minggu depan saya harapkan setiap kelompok udah jadi. Kelompok yang duluan, mohon maaf, nilainya lebih tinggi daripada kelompok yang belakangan. Jadi saya pengen lihat bagaimana kalian bekerja dalam kelompok. Dalam kompetensi abad ke-21 dan revolusi industri yang mulai memasuki 5.0, kemampuan kerjasama atau kolaborasi itu sangat penting sekali. Ya. Naila, Fitriani izin ke toilet, oke. Jadi kalian harus bisa kerjasama. Sepintar apapun kalian, kita memerlukan orang lain. Jadi setiap kelompok ini sangat penting untuk kalian kuasai, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Bisakah kalian bekerja sama tanpa harus bertatap muka, tapi hanya bertatap maya? Nah inilah pekerjaan-pekerjaan penting yang akan kita temukan nanti pada masa di mana kalian bekerja nanti. Nanti akan ada bidang pekerjaan yang mungkin saat ini belum ada dan baru ada di masa-masa kalian nanti usia kerja. Nah, kalau hal ini sudah kita siapkan dari sekarang, insya Allah pada saat nanti kamu masuk ke dunia kerja, kamu tidak lagi mencari pekerjaan, tapi sudah menciptakan pekerjaan baru. Ya, salah satunya menjadi konten kreator. Kayak alumni kita kan, Mbak Imong itu kan konten kreator. Dia bisa eksis dari konten yang dia buat. Sehingga dia tidak perlu bekerja sama orang lain, justru dia memperkerjakan orang lain. Nah, kemudian yang paling penting dari
Itu semua dengan menguasai informatika, kita menjadi tahu bagaimana membuat program secara sederhana. Nah, nanti sedikit demi sedikit akan kita pelajari ilmunya, dan mudah-mudahan bisa saya sampaikan dalam waktu beberapa hari ke depan. Sekarang saya akan panggil dulu satu persatu dari kalian yang sudah siap. Alicia Larasati, bisa ditampilkan ke layar blognya, perkembangannya gimana? Alicia Larasati. Sebentar, Pak. Ya. Tolong yang lain disiapkan alamat blognya. Ada 3 tugas yang akan saya periksa. Pertama, suka duka belajar online. Yang kedua adalah liputan digital lab. Yang ketiga adalah latihan soal-soal bab 1 yang kemarin tidak diada. Sudah siap, Alicia? Mohon yang lain untuk menyiapkan alamat blognya masing-masing. Supaya waktunya cepat, kita hanya punya waktu sampai jam 12. Ya, silakan. Ini saya sudah selesai semuanya, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ada komentar dari saya? Sudah ada, Pak. Coba dibuka satu persatu. Diperlihatkan satu persatu. Ceritakan tugas pertama sampai 3 secara singkat. Bentar. Jadi ini intinya kalau yang kalian disukai sama belajar online, paling bisa lebih santai aja, Pak. Terus kalau yang kalian tidak disukai, saya nggak bisa ketemu teman dan belajar di sekolah. Ceritakan digital lab secara singkat. Jadi Digital Labs ini kegiatan untuk membahas hal-hal yang berbau digital dan teknologi. Terus kemarin pematerinya ini ada dari Kak Tantan Sumartana, terus ada dari Kenji dan Kak Destia, terus ada dari Kak Daniel Rifki dan dari Kak Dani Hartanto. Kalau yang Kak Tantan Sumartana ini membahas tentang evolusi dari televisi ke digital. Terus yang dari Kenji dan Kak Destia itu mereka adalah seorang konten kreator YouTube dan TikTok. Kalau Kak Daniel Rifki ini membahas tentang mengenai cara pembuatan film pendek. Dan yang terakhir Kak Dani Hartanto itu memaparkan materi mengenai cara menggunakan aplikasi di gadget secara optimal. Dan yang ini soal-soalnya, Pak. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembuatan tugasnya? Tidak, Pak. Oke, good. Bagus. Saya izin stop share ya, Pak. Oke. Berikutnya disiapkan Aurel Satria Wiguna. Ada Aurel? Kalau Aurel nggak ada, Aulia. Aulia Janita ada? Ada, Pak. Ya, silakan Aurel. Saya belum banyak, Pak, masih ada yang salah-salah dikit, jadi belum bisa di-share. Oke. Azahra
Absen 6. Saya ada butuh perbaikan, Pak. Oke. Buat yang suka duka itu sama Digital Labs. Oke. Aulia, Zara, Bintang. Absen 7 gimana perkembangannya Bintang? Digilabs belum, masih di Digilabs banyak banget info, tapi videonya juga lama banget. Sebentar ada suara aja nih, mic-nya saya matiin. Jadi Bintang belum siap ya? Belum. Bintang seri. Ya ada yang perlu diperbaikin Pak, yang suka duka. Oke, seri lewat. Daril. Saya masih bingung apa namanya yang 50 soalnya itu gimana. Nanti bisa tanya itu tuh Alisa. Ya, kamu bisa walking ke Alisa ya. Ya. Dia Wahyuning sih. Saya sudah selesai, Pak. Silakan di share screen. Oke, sebentar, Pak. Jadi ini ada 3 tugas saya, Pak. Yang pertama, suka duka belajar online di SMP Lab School Jakarta. Nah, pastinya yang saya suka dari belajar online itu lebih santai, terus kayak materi yang didapat bisa lebih banyak karena kita pasti bisa browsing-browsing. Nah, kalau yang nggak disukain itu karena kita nggak bisa berinteraksi sama teman, kita nggak bisa main bareng. Nah, kalau yang nggak disukain juga itu biasanya kita suka semangatnya down gitu, Pak, tiba-tiba nggak mood buat belajar. Nah, untuk tugas liputan kegiatan Digital Labs, jadi Digital Labs itu adalah kegiatan yang diadakan oleh POMG pada tanggal 2 September 2021 yang membahas tentang tren teknologi terbaru. Nah, untuk pematerinya, yang pertama ada Pak Tantan Sumartana yang membahas tentang evolution TV to digital. Terus ada Kenji sebagai seorang YouTuber dan Kak Destria sebagai seorang TikToker. Selanjutnya ada materi dari Kak Daniel Rifki yang membahas tentang filmmaking basics. Dan yang terakhir, habis kita udah belajar materi, kita diajak untuk praktik bikin film pendek bersama Kak Dani Hartanto. Dan yang ini, itu soal pilihan gandanya, Pak. Itu aja, Pak. Oke, good, bagus. Berikutnya Farah Amira ada. Ada, Pak. Silakan ditampilkan ke layar. Maaf, laptop saya nggak bisa share screen, nge-lag banget. Ntar saya kirim ke email Bapak aja, boleh nggak? Fatih Aslam, silakan. Saya yang suka duka udah bikin Pak, tapi yang ini yang Digital Lab sama yang soal itu belum selesai Pak. Jadi baru satu ya, Fatih? Iya Pak. Oke. Berikutnya Harsha Bria. Harsha, absen 13. Yang Digital Labs belum, Pak. Belum siap. Belum. Jadi yang udah selesai apa aja? Yang suka duka. Suka duka, oke. Harsha. Kaivan ada Kaivan. Kaivan gimana? Ya, silakan perkembangannya. Saya yang suka duka masih mau benerin dikit, terus yang Digital Labs masih banyak yang belum. Berikutnya Malaika. Saya udah 2 yang yang suka duka sama Digital Labs, tinggal pertanyaan doang, Pak. Bisa ditampilkan di layar yang sudah selesai? Bisa di share screen yang sudah selesai dikerjakan? Ya, bentar ya, Pak. Oke, ditunggu.
Bisa Malika? Kalau nggak bisa saya lewatin. Bisa Pak, bisa. Oke, ditunggu coba. Waktu terus berjalan. Ceritakan singkat. Silakan ceritakan secara singkat. Jadi yang suka duka belajar sama pandemi, ya suka duka sama pandemi saya. Ya yang pasti awal-awalnya susah, karena susah juga karena beradaptasinya. Habis itu ya ujung-ujungnya udah lumayan bisa. Habis itu yang digital labs, itu diadakan pada Kamis 2 September dan memiliki 5 narasumber dan 4 narasumber dengan 1 keynote dan asik Pak acaranya. Sudah Pak. Oke, sip. Di stop. Berikutnya setelah mereka Hafiz Ridho. Muhammad Hafiz Ridho gimana? Saya masih belum siap, Pak. Belum selesai semua ya? Ya, oke. Naswa Hinaya, gimana Naswa Hinaya? Saya sudah Perkembangan. tiganya Pak, tapi yang soal itu ternyata saya kurang 15 soal. Saya pikir hanya 30. Oke, ditampilkan dulu dan ceritakan. Di sini saya sudah ada 3. Ini campur sama tugas bahasa Indonesia kalau nggak salah Pak. Berarti saya cerita dari suka duka dulu ya. Untuk di blog suka duka, di sini saya bercerita tentang suka duka saya saat belajar online. Di sini bisa langsung dibaca. Di sini saya juga menambahkan beberapa tips gitu Pak, untuk biar fokus saat pelajaran online. Kalau untuk 35 soal, di sini saya ngasih soal dari beberapa teman-teman kelompok. Di sini kelompok-kelompoknya untuk 1 sampai 5 kelompok 1, untuk 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Kalau untuk digital labs, di sini saya bercerita tentang acara digital labs beserta narasumber-narasumbernya. Yang pertama ada Pak Tantan, yang kedua ada Kenji, yang ketiga ada Kak Destia, yang keempat ada Kak Daniel, yang kelima ada Kak Dani. Ya Pak, kira-kira itu aja Pak untuk tugas saya. Paling saya akan memperbarui untuk 35 soal jadi 50 soal. Oke, makasih Naswa. Keren, bagus. Berikutnya habis Naswa, Naufal, Alif, Akrab, gimana? Belum selesai, Pak. Yang blog spotnya tinggal finishing. Oke, ditunggu ya. Oke, Pak. Terus habis Naufal, Naila Fitriani, bagaimana perkembangannya? Saya sudah Pak, cuma masih kurang puas sama hasilnya, jadinya nanti bakal diganti beberapa katanya dulu. Oh, jadi belum siap ya. Mau ditampilkan sekarang apa nanti aja? Nanti aja Pak. Oke. Naila, Saki 26. Yang suka duka sama soal sudah Pak, yang digital labs belum. Bisa ditampilkan di layar? Di share screen? Bisa, Pak. Oke, silakan. Ceritakan singkat. Ini suka duka belajar online di SMP School Jakarta. Ada enaknya belajar online di SMP School Jakarta. Yang enaknya itu kita tidak perlu pergi ke sekolah, lalu Ya, terus lanjut.
Ya, lanjut terus. Ini ada tidak enaknya belajar online. Yang tidak enaknya adalah WiFi-nya sering lemot, lalu terkadang isinya mati, dan lain sebagainya. Sudah, Pak? Oke, bagus. Terima Ini kasih ya. soal pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda gimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Ya, good, bagus. Oke, stop screen. Ya, teman-teman. Berikutnya Narendra ada Narendra. Raden Narendra ada. Narendra ada. Ke toilet. Raihan Savana. Kalau saya blognya udah selesai yang suka duka sama yang soal. Oke, Yang tampilkan. Digi Labs ini belum. Tampilkan dulu yang sudah selesai, silakan di-share. Ini yang sekolah online. Saya menceritakan tentang apa itu virus COVID, PSBB, PPKM, akibat pandemi, sama cara melindungi diri dari virus COVID, terus pengalaman saya saat sekolah online. Yang soalnya ada lagi. Loading. Nih. Ya. Ya, ya. Bagus. Rania ada Rania? Safia? Ada Safia? Yang suka duka udah, yang soal masih ada yang mau ditambah. Masih ada yang mau tambah. Jadi udah berapa selesai? Masih belum? Proses Suka semua? duka udah, yang soal tinggal tambah 5 soal lagi. Oke. Siniki Ilham. Siniki Ilham. Zahra. Ada Zahra? Udah, Pak. Ya, silakan ditampilkan ke layar. Ceritakan dengan singkat pekerjaan kamu dari yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama di sini ada kegiatan Digi Labs. Di sini saya menceritakan bintang tamu yang hebat dan keren. Pertama ada Pak Tantan, kedua ada Kenji, ketiga ada Kak Destia, keempat ada Kak Daniel, dan terakhir ada Kak Dani. Di sini saya menceritakan soal urutan Digital Labs, dan lalu dilanjut dengan soal pilihan ganda informatika yang udah pas 50 soal juga. Dan terakhir ada suka duka belajar online di SMP Lab School Jakarta. Di sini saya menceritakan enaknya belajar di Lab School saat online itu tidak harus bangun pagi-pagi banget dan tinggal nyariin laptop aja. Saya juga kasih link buat belajar penuh konsentrasi. Terus kalau nggak enaknya itu nggak bisa ketemu teman. Udah gitu aja, Pak. Terima kasih. Oke, bagus ya. Makasih. Yang berikutnya yang belum, Siniki udah tadi ya. Siniki udah ya tadi ya. Ada lagi yang belum saya panggil? Jadi saya minta yang belum menyelesaikan tugasnya untuk segera selesaikan. Ada Ahmad Izan, Ajam Maufi, Aurel, Aulia, Astara, Bintang. Saya kalau udah selesai boleh langsung kirim ke emailnya. Iya, kirim ke email saya sama ke WA Group. Oke. Ya, supaya dibaca orang lain. Jadi ke WA Group itu untuk kalian block walking, untuk saling lihat alamat blognya masing-masing. Barangkali tulisan kamu di kopas, kamu bisa protes ya. Jadi kalau yang penting jangan lupa di email supaya ada dokumentasi buat saya bahwa kamu sudah mengumpulkan tugasnya. Kalau di email kan lebih gampang kontrolnya. Kalau di WA itu kan bisa ke tiban sama informasi-informasi baru, cepat banget ininya kan, perkembangan infonya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ada waktu 3 menit. Tolong nanti Safia dilengkapi, Raihan dilengkapi, Malaika dilengkapi, Kaivan dilengkapi, terus Harsha dilengkapi, Fatih dilengkapi, ya.
Dan kasih tahu teman-teman yang sekarang ikut ANBK ya untuk melihat di WA Group ya informasi-informasi terbaru. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jadi itu banyak yang bisa kita tuliskan loh ya. Sehingga kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit tugas kita. Bahkan nanti kalau kamu udah profesional terbiasa menulis, blog itu bisa menghasilkan dolar ya, menghasilkan uang untuk menambah pemasukan kalau kamu udah tahu caranya. Nah ini untuk tugas kelompok silakan nanti berembuk dengan teman-teman kelompoknya, usahakan sudah punya WA grup kelompok sehingga saling memudahkan. Kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak aktif, laporkan pada saya. Nanti saya japri orangnya dan saya telepon kenapa gitu. Mungkin ada masalah jaringan atau ada masalah kedukaan, ada keluarganya yang sakit, yang meninggal. Kita kan juga harus berpikir positif ya. Jadi kalau ada misalnya dia Wahyuningsih lagi berduka, kakeknya meninggal misalnya. Jadi kita harus bisa membuat rasa empati kalau ada teman-teman kita yang lagi dalam keadaan kesulitan atau kedukaan. Nah, mungkin dengan kita saling komunikasi antar kelompok itu kita jadi lebih dekat ya, punya teman-teman dekat yang saling berkolaborasi. Nah kalau kamu bisa justru menjadi ketua kelas di tiap kelompok, menggerakkan kelompoknya, itu lebih bagus. Sehingga nanti kelompok kalian tidak ketinggalan, tinggal baca aja. Udah dibuatkan draft-draftnya. Dan saya yakin tidak sulit membuat tugas-tugas informatika karena semua itu sudah saya rancang di masa pandemi. Ya misalnya bikin blog itu kan sebenarnya cuma tugas-tugas yang ada di buku, kemudian kamu masukkan ke blog supaya bisa menciptakan informasi. Terus cerita-cerita tentang suka duka itu kan pengalaman pribadi ya. Pengalaman orang kan beda-beda kan, nggak mungkin sama masalahnya. Jadi ada suka dan duka. Ada yang sukanya berangkat nggak harus pagi-pagi karena rumahnya jauh dari live school, ya. Tapi ada dukanya akses internetnya yang mati nyambung ya, putus nyambung. Ya. Jadi itu bisa dituliskan dan setiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda. Nah itulah mengapa nanti kita tuliskan dan bisa dijadikan buku digital, buku arkeologi yang bisa berkesan gitu untuk kalian belajar selama masa pandemi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertahap sedikit demi sedikit melakukan pertemuan tatap muka. Sebelum saya tutup, apakah masih ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup kita sudahi pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat.